Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, cantik. Dia itu paling seneng kalau udah bersih-bersih bulunya ya. Ya, begitulah cantik. Kalau dicariin kutu susah banget. Ini apa sih, Dek? Nih, kadang bawa sampah kucing-kucingku nih. Lihat ya, duduknya kayak manusia. Hah? Duduknya kayak manusia ya kan? Duduknya bersender dia tuh nah, pokoknya ya. Jadi guys, kita tuh mau ngebahas gini. Kalian percaya nggak sih kalau ada orang yang bilang gampang, 200 juta, 500 juta? Bohong, itu pembohong besar. Apalagi aku tahu banget itu orang itu siapa ya. Jadi gini guys, dia itu belum ada ilmunya, sedangkan dia itu pengen cari duit. Jadi dia nipu-nipu orang untuk buka-buka kelas segala macem. Dia ikut-ikut pelatihan dia itu. Aku kaget loh nemu orang itu di TikTok gitu ya. Wow, ini bekas penipu besar, licik banget loh. Kok jadi buka kelas, oh kayak apa sih, kayak magnet rezeki gitu. Ih, lucu banget deh. Itu orang ilmunya belum dapet. Kalau dia tahu ilmunya mau cari kaya, jadi kaya itu gampang. Apa coba? Ikuti perintah Allah. Apa perintah Allah? Jangan mencuri, jangan makan yang haram, ya kan? Jangan nipu orang, jangan nyakitin orang, jangan tipu muslihat, jangan jadi orang munafik, dikasih amanah nggak amanah. Kalau berjanji dia bohong, kalau dikasih amanah dia hianat. Nah itulah orang-orang yang punya ciri-ciri seperti itu guys. Walaupun mulutnya sampai berbuih, sampai mungkin sampai berdarah-darah, dia ngomong mudah jadi kaya, mudah kaya, nggak bakalan kaya, nggak bakalan. Kekayaan itu hak Allah ya, memang yang ngasih. Tapi di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan apa syaratnya kita bisa jadi kaya. Satu, nurut sama Allah. Nurut aja sama Allah. Kata Allah, jangan makan haram, berarti lu jangan makan haram. Lu jangan jadi orang munafik, lu jangan jadi orang munafik. Kayak gitu loh, gampang. Lu jangan anu, ikutin aja perintahnya. Insya Allah guys ya, kalau kita sudah ngikutin ini, alhamdulillah rezeki itu berkah. Berkah tuh dalam arti gini, rezekinya nggak akan hilang, rezekinya nggak akan terasa kurang gitu ya. Semua kebutuhan jadi tercukupi, bahkan uang kita itu atau harta kita itu memiliki jalannya sendiri untuk berlipat ganda. Contoh misalnya, kan kalau kita jujur gitu ya, rezeki itu selalu ada buat kita gitu. Tapi kalau kita nggak jujur, ya putar balik badan aja gitu ya. Nah, ini pernah kejadian sama satu orang yang aku kenal. Dia curhat sama aku. Dia manggil dirinya tuh kakak lah gitu, cewek ini. Ternyata dia cerita bahwa harta dia tuh udah banyak yang kejual, tanahnya semacam. Terus aku kan karena dengar cerita dia gitu, dia minta pendapatku. Aku tuh orangnya tipenya kalau nggak dimintain pendapat, aku kalau orang nggak cerita sama aku nggak mau tahu, aku nggak mau cari tahu dan nggak mau tahu, orangnya gitu. Tapi kalau orang udah datang ke aku curhat sama aku, ya pasti aku kasih tahu apa yang sebisa-bisanya aku tahu. Ih, peyutnya anakku, lucunya. Adik tuh cantik banget memang. Ih, gemesin banget anak mami. Oh, nah akhirnya aku bilang, cobalah kakak introspeksi diri. Aku bilang, ternyata dia ngaku ya bahwa dia, aku nggak sebut nama ya, jadi kalian juga nggak tahu siapa orang ini kan. Jadi ini anggap aja kita lagi belajar lah untuk apa ya, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ternyata dia ngaku guys. Itu jadi kayak kalau di Kristen tuh ada pengakuan dosa, atau di Katolik ya, tuh nggak, dia ngaku dosa guys. Ternyata dosa dia itu adalah dosa berzina. Habis guys hartanya. Habis itu dia tobat nasuha. Aku lihat sendiri dia itu dari maghrib sampai isya dia nggak lepas dari sejadahnya guys. Dan dia tuh bener-bener berzikir, minta ampun sama Allah tuh sampai berurai air mata. Sedih lah liatnya gitu ya. Nah udah, akhirnya kan istilahnya tuh dia udah menghentikan kan. Dan dia juga udah putus tuh sama cowok yang dia berzina itu. Dia bener-bener pengen tobat, bener-bener tobat banget ya kakak itu tuh.
Nah, akhirnya kurang lebih 1 tahun ya dari dia baca zikir, dia bertobat, dia baca istighfar. Pokoknya salut deh aku sama dia. Pokoknya berjam 8 jam tuh ya, pokoknya dari maghrib sampai isya tuh nggak berhenti dia tuh guys. Akhirnya dalam waktu 1 tahun dapatlah kabar aku bahwa dia menikah. Dia dapet cowok yang lebih muda dari dia, ganteng pula dan kaya, punya mobil apa ya, mobil Fortuner atau apa kayak gitu. Sedangkan orang ini nih janda, punya anak 3 dia. Nah, kan jadi Allah muliakan dia gitu kan, Allah muliakan dia. Nah, balik lagi dengan apa yang aku ceritain tadi ya, bahwa ada orang yang dulunya tuh aku tahu banget dia penipu guys, penipu dan sangat licik banget, sangat licik. Kalau orang nggak tahu nggak bakalan tahu gitu loh, dan itu halus banget cara mainnya. Dan sekarang jadi coach ya, berusaha jadi coachnya abal-abal, jadi entah ke self healing, entah ke financial, nggak jelas tuh orangnya. Tapi insya Allah lah, kalau dia apa ya, berarti dia nggak ngerti ilmu kaya. Jadi nggak usah pusing-pusing kalian belajar sama coach Ano. Ikutin aja apa yang diperintahin sama Allah. Jangan main riba ya, jangan gitu kan. Jangan campur adukkan harta bersih dengan harta kotor guys, ya kan. Intinya gini loh, kita semua nih pendosa, nggak ada yang nggak berdosa. Pasti kita bikin kesalahan lah, ada lah, kita tuh selalu dosanya. Kita tuh tempatnya dosa, tempatnya segala kelemahan, ya kan. Tapi setidaknya ketika kita berusaha banget secara kafah ya, berusaha ini dalam arti berusaha ya, namanya manusia ada titik lemahnya, bener nggak, termasuk aku. Tapi kita tuh berusaha banget gitu. Aduh, misalnya ditawarin deposito, enggak deh, udah nggak mau lagi deh yang gitu-gitu. Itu tuh apa ya, intinya jangan ngambil hak orang, jangan ngambil yang bukan hakmu, jangan ngambil yang haram, jangan ngambil yang ngelicikin orang, jangan. Ngerinya apa coba guys, harta kotor itu dia akan membawa pasukannya untuk mengambil harta bersihnya. Itu yang terjadi. Jadi aku rasa kenapa dia sampai seperti itu ya, karena mungkin udah nggak punya duit lagi dia itu gitu. Jadi sampai memberanikan diri lah, dan emang pengen tampil juga kali ya, pengen diaku sebagai orang baik gitu, padahal kita ketawa di belakang layar ngetawain dia gitu. Lucu banget kan, karena kita yang pegang buktinya guys, kita tuh ada buktinya guys, kita ngomong kayak gini. Aku nggak akan sebut nama orangnya, tapi kalian hati-hati aja ya, di TikTok tuh ada tuh yang berusaha jadi coach, buka kelas apa, kayak nasihatin orang, sudahlah, gak usah didengerin. Dia sendiri aja hidupnya kacau balau, gimana mau nolongin orang lain. Dia sendiri aja hidupnya nipu orang lain, gimana mau jadi sukses ya kan. Ngakunya kalau di media sosial kan bisa, kamu tuh bisa ngaku apa aja. Kamu punya, misalnya aku bilangin, teman-teman aku punya duit 1 miliar, kalian percaya gitu kan, padahal nggak tahu aslinya mungkin cuma punya duit 10.000 di dompetnya, kan ngeri kalau kayak gitu. Jadi hati-hati, carilah orang yang benar-benar jelas aja lah bergurunya gitu, yang orang udah memang ternama aja, jangan yang baru-baru nyoba-nyoba gitu. Itu palsu, itu orang palsu itu guys, ada di TikTok. Aduh, aku sampai mau ketawa sampai kentut itu ya, atau sampai ini orang belum dapat azab apa ya, atau memang dablek ya. Kan ada orang yang memang nggak dikasih azab sama Allah supaya dia menambah dosa terus menerus kan, karena Allah udah nggak sayang lagi sama dia gitu. Jadi dibiarkan dia berdosa makin lama makin banyak, sehingga kan nanti disiksanya makin edan-edanan bisa makan nanti di akhirat gitu guys. Jadi intinya ya seperti itulah. Cantik, insya Allah hidupmu baik-baik aja nak ya. Kamu kan dikasih makannya sama mami makanan yang halal dan toib. Kebayang nggak tuh orang nipu kita rame-rame loh, itu gila. Minta maafnya kayak gimana ke ratusan orang. Hati-hati ya guys, jangan percaya sama orang-orang, jangan mudah percaya.